Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana pengembangan media pembelajaran kimia dengan judul pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android. Untuk tujuannya, yang pertama, tujuan dari pengembangan media ini adalah untuk menghasilkan prototipe media pembelajaran kimia berbasis Android dan mengevaluasi kelayakan dan keefektifannya pada literasi sains siswa yang tumbuh pada reaksi redoks dan materi pelajaran elektrokimia. Kemudian adapun tujuan spesifik dari pengembangan media ini adalah untuk meningkatkan minat belajar dan literasi sains siswa, meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep yang sulit dipahami, kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam memberikan informasi dari hasil literasi sains yang diperoleh. Kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu materi elektrokimia tentang materi-materi reaksi redoks dan penyetaraan reaksi redoks, sel volta, dan sel elektrolisis. Untuk latar belakang masalahnya, ilmu kimia merupakan ilmu yang mengintegrasikan konsep abstrak dan konkret dalam pembelajarannya. Konsep kimia mempunyai 3 aspek, yaitu aspek yang bersifat makroskopis, mikroskopis, dan simbolik. Aspek submikroskopis dan simbolik merupakan 2 aspek yang menggambarkan bahwa hal-hal yang dipelajari dalam ilmu kimia bersifat abstrak, sehingga tidak dapat dialami secara langsung dan nyata. Aspek ilmu kimia yang bersifat makroskopis dan simbolik inilah yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mempelajari ilmu kimia. Kesulitan belajar siswa terutama terletak pada pemahaman aspek submikroskopis dalam menjelaskan fenomena makroskopis dan penggunaan simbol-simbol kimia. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian pada referensi yang saya temukan, dalam proses pembelajarannya, guru masih menggunakan metode konvensional dan buku paket BSE atau buku sekolah elektronik. Buku paket yang digunakan masih kurang menyentuh aspek mikroskopis sehingga cenderung menghasilkan pemahaman yang miskonsepsi. Untuk itu, kemudian ada rasional solusi yang ditawarkan. Yang pertama, menumbuhkan minat literasi sains siswa, karena media Android yang sangat fleksibel dapat digunakan secara berulang-ulang sesuai dengan kesiapan dan kemauan. Kemudian memudahkan akses dalam pembelajaran. Tentu, pembelajaran berbasis Android sangatlah praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian, ketiga, meningkatkan interaktivitas, aksesibilitas, dan kenyamanan lingkungan pembelajaran mobil berbasis Android. Meningkatkan pemahaman siswa. Dengan meningkatnya minat literasi yang tinggi, tentu pemahaman yang didapatkan akan semakin bertambah melalui kegiatan literasi tersebut. Kemudian, yang terakhir, dengan berkembangnya teknologi, tentu saja Android sangat berperan dalam pengembangan ilmu kimia. Hal ini karena sains juga tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Kemudian, rancangan media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentu, dalam merancang suatu media, kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tentu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media pembelajaran berbasis Android. Kemudian yang kedua, penentuan konsep. Konsep yang dapat menarik dan menyenangkan bagi siswa dan tentunya konsep yang mudah dipahami. Kemudian, karakteristik media pembelajaran kimia berbasis Android. Media pembelajaran kimia berbasis Android yang dihasilkan berupa media pembelajaran dalam bentuk file APK atau aplikasi. Kemudian, kelayakan media pembelajaran kimia berbasis Android. Pembelajaran kimia berbasis Android hasil pengembangan mengacu pada hasil validasi oleh ahli materi dan ahli media. Kemudian di sini ada kuis dan uji coba. Kuis dan uji coba ini dapat berupa soal maupun praktik. Kemudian evaluasi atau tahap akhirnya. Kemudian sarana pendukung. Yang pertama, gadget. Kedua, koneksi internet. Kemudian yang ketiga, berbagai sumber materi seperti electronic book dan lain-lain. Kemudian aplikasi tertentu yang dapat digunakan untuk membuka file atau naskah. Kemudian yang terakhir, antisipasi kendala. Beberapa kendala kemungkinan yang dihadapi dalam media pembelajaran kimia berbasis Android antara lain keterbatasan teknologi yang dimiliki siswa, ya kemungkinan tidak semua siswa mempunyai alat berupa HP dan teknologi lainnya. Kemudian yang kedua, kualitas jaringan atau sinyal. Jaringan yang buruk atau koneksi internet yang lambat juga dapat menjadi kendala dalam penggunaan media pembelajaran berbasis Android. Kemudian, banyaknya iklan yang terpampang di atas atau di sebuah aplikasi. Mungkin ini sedikit mengganggu fokus. Kemudian, yang terakhir yaitu terkendala pada suatu gadget, yaitu baterai yang cepat habis.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.